Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, ketemu lagi tentunya masih di channel Kisah Sport. Malam ini kita akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah yang sering dipakai di dalam dunia perbedilan ya teman-teman. Kemarin ada banyak yang nanya juga ya dari WA maupun di YouTube, ada yang komen apa sih yang dimaksud dengan PCP, apa sih yang dimaksud dengan FPS dan yang lain-lainnya teman-teman. Nah, ini malam ini coba kita akan bahas sedikit ya tentang mengetahui istilah dalam dunia perbedilan ya teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah PCP ya teman-teman. PCP itu adalah kepanjangan dari Pre-Charger Pneumatic ya teman-teman. Artinya adalah jenis dari senapan angin yang bisa diisi ulang artinya teman-teman ya, atau diisi angin ulang menggunakan pompa khusus ataupun kompresor khusus dan juga dengan tabung scuba ya, teman-teman. Dari jenis senapan angin itu juga ada yang namanya uklik, ada yang namanya gejluk ya teman-teman. Kemudian yang terbaru ada yang namanya PCP ya teman-teman. Jadi kepanjangannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua ada istilah namanya FPS ya teman-teman. Nah ini sering ditanyakan oleh teman-teman yang sudah sedikit lama bermain senapan ya teman-teman. Ketika beli beliau atau teman-teman selalu menanyakan berapa sih FPS-nya. Nah gitu teman. Jadi FPS ini artinya adalah feet per second ya, artinya adalah untuk mengukur kecepatan mimis yang dikeluarkan oleh senapan angin itu sendiri ya teman-teman. Sama dengan istilahnya the velocity teman-teman ya. Velocity-nya berapa, FPS-nya berapa, itu adalah untuk mengukur kecepatan mimis. Kemudian ada lagi namanya istilahnya adalah ada rangefinder juga ya. Rangefinder artinya adalah untuk mengukur jarak. Ini yang saya sebutkan adalah yang sering terdengar saja ya teman-teman. Nanti selebihnya bisa teman-teman lihat langsung di deskripsi, bisa teman-teman baca agar teman-teman paham sendiri. Karena kalau saya sebutkan semuanya satu-satu durasinya terlalu lama juga teman-teman menyimaknya ya teman. Jadi ini yang sering terdengar saja ya. Ada FPS, ada PCP, kemudian ada rangefinder. Rangefinder itu adalah untuk alat untuk mengukur jarak. Ketika kita berburu, kita pengen lihat nih jaraknya berapa sih. Jadi agar tembakan kita itu tidak meleset ya. Kita bisa tahu oh ini di jarak 60, oh ini jarak 70. Jadi kita bisa menyesuaikan dotnya turun di berapa, naik di berapa. Maka kita gunakanlah alat yang namanya rangefinder. Kemudian ada istilah namanya barel ya. Barel itu adalah larasnya senapan itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada istilah benres ya. Benres itu adalah ada di dunia perlombaan. Di dunia perlombaan senapan artinya benres itu adalah untuk kompetisi jaraknya sudah ditentukan. Misalkan di 25 meter atau di jarak berapa yang sudah disepakati oleh pihak panitianya. Kemudian ada istilah bocap. Nah, ini di sini bocap kalau untuk teman-teman pemula ini sangat bingung. Apa sih artinya bocap gitu. Jadi bocap ini artinya kepanjangannya adalah botol kecap ya teman-teman. Karena senapan anginnya itu mirip dengan tabung botol ya teman-teman. Maka disebut bocap, itu kepanjangannya adalah botol kecap. Nah, ini masih banyak juga teman-teman yang masih bertanya, apa sih bocap itu om gitu. Jadi ada lagi istilah namanya bore ya teman-teman, bore dan bore up ya. Jadi yang sering terdengar di teman-teman itu adalah bore up. Senapannya sudah di bore up belum gitu teman. Artinya adalah memperbesar luang ledak di dalam chamber senapan itu sendiri teman. Artinya adalah di-upgrade lagi lah dari standarnya. Kemudian ada namanya camber ya. Ada yang nyebut camber, ada yang nyebut chamber ya teman-teman. Nah, itu adalah inti dari jantungnya senapan itu sendiri teman-teman ya. Untuk meletakkan magazinnya, mimisnya, kemudian valve-nya, ruang ledaknya, itu namanya chamber ya teman-teman. Kemudian ada lagi istilahnya namanya DWP. DWP itu sering terjadi di senapan gejluk teman-teman. Artinya DWP adalah double power. Double power di sini artinya bisa dipompa secara manual dengan gejluk, juga bisa dipompa menggunakan pompa PCP. Ya, misalkan dengan tabung scuba, dengan pompa PCP ataupun dengan kompresor yang otomatis. Nah, ini sedikit saya jelaskan secara
ringkas saja ya teman-teman, tidak semua yang saya sebutkan. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsinya untuk istilah-istilah yang sering digunakan di dalam dunia perbedilan. Sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan sedikit informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang ingin mendalami di dunia perbedilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.